Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wahyu pada mata pelajaran prakarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerajinan bahan keras yang kita pelajari pada semester genap tahun ini. Anak sekalian, apa yang nanti akan kita pelajari? Yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Kemudian yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam sebuah produk kerajinan. Sedangkan yang ketiga adalah aspek rancangan dalam sebuah produk kerajinan. Nah, ketiga materi ini akan kita ulas pada kesempatan kali ini. Ya, prinsip kerajinan bahan keras yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Sebagaimana mungkin kita ketahui bahwa salah satu contoh bahan kerajinan yaitu kayu, tentu saja akan memiliki banyak keunikan, mempunyai tekstur atau serat yang mungkin unik dan tidak dapat ditemui pada bahan yang lainnya. Urat kayu menjadi sebuah penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai salah satu produk kerajinan dengan berbagai olahan, baik sebagai karya fungsi pakai ataupun fungsi hias. Prinsip kerajinan bahan keras yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam sebuah produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari sebuah pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Adapun selanjutnya yang dihasilkan sebuah kerajinan adalah sebuah perangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh penciptaan kreativitas manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilah menjadi 4, yaitu produk kerajinan dengan nilai fungsional. Yang kedua adalah produk kerajinan dengan nilai informatif. Dan yang ketiga adalah produk kerajinan dengan nilai simbolik. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah produk kerajinan dengan nilai prestis atau wibawa. Next. Ya, ini adalah sebuah contoh produk kerajinan dengan nilai fungsional. Kenapa disebut dengan nilai fungsional? Ini adalah sebuah contoh kerajinan keranjang rotan yang dapat difungsikan ya sebagai tempat atau wadah barang misalnya. Ya. Next, yang kedua adalah ini adalah sebuah contoh produk kerajinan dengan nilai informatif. Nah, kerajinan ini berbentuk pin kaleng dengan nilai informatif. Kalau kita ketahui pin itu biasanya menunjukkan simbol tertentu. Pin kaleng ini bisa menunjukkan identitas sebuah lembaga, ya, identitas sebuah negara dan seterusnya, atau sebuah daerah tertentu. Nah, dengan pin ini
memberikan informasi pada orang yang melihatnya bahwa yang menggunakan PIN tersebut misalnya itu berasal dari lembaga tertentu dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah produk kerajinan dengan nilai simbolik. Kalau kita perhatikan, di situ ada sebuah karya kerajinan lukis kaca dengan cerita Mahabharata. Mahabharata ini adalah menunjukkan nilai simbolik bahwa ini adalah simbol kebudayaan Jawa, simbol karya seni dari Jawa Tengah misalnya. Ya, sebuah wayang, ini adalah simbol kebudayaan di salah satu daerah, yaitu utamanya adalah Jawa Tengah. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah contoh produk kerajinan dengan nilai prestis atau wibawa. Prestis atau wibawa ini adalah bagi orang-orang yang mempunyainya, contohnya adalah ini seperti kerajinan tas kulit, ini dia akan menaikkan wibawanya karena tidak sembarangan orang misalnya bisa memiliki tas tersebut, ya, karena mungkin harganya yang mahal atau unik atau hanya diproduksi terbatas dan seterusnya, sehingga tidak sembarangan orang dapat memiliki kerajinan ini, sehingga ini disebut dengan kerajinan dengan nilai prestis atau wibawa. Ya, baiklah anak sekalian, kita masuk pada prinsip kerajinan bahan keras yang ketiga, yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, proses pembuatan sebuah kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi, serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Nah, produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Nah, dalam kesempatan ini ada 6 faktor yang nanti akan kita bahas. Yaitu yang pertama adalah faktor teknis. Nah, faktor teknis ini ada 3 yang nanti bisa dijadikan sebagai faktor-faktor yang diperlukan dalam sebuah perancangan kerajinan. Yaitu yang pertama adalah metode produksi yang handal. Yang kedua, penerapan daya mesin atau manual. Dan yang terakhir adalah tingkat kemahiran sumber daya manusia. Ini adalah hal-hal teknis yang mungkin menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah karya kerajinan. Yang berikutnya, yang kedua, adalah faktor ekonomis. Sebuah kerajinan dibuat pasti akan memperhitungkan faktor ini, faktor ekonomis. Yang pertama, bagaimana nanti pemasarannya dan daya saingnya. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem pemasokan atau distribusinya, sistem pemasokan bahan baku, dan bagaimana nanti pendistribusiannya. Yang ketiga adalah bagaimana setelah dibuat kebijakan penciptaan, perlu nggak dibuat sebuah hak cipta, karena juga sangat penting. Yang berikutnya adalah bagaimana nilai jual dan keberadaan suku cadang, yang di sini melibatkan sumber daya alam dan alat. Serta yang terakhir, faktor ekonomis yang terakhir adalah selera masyarakat terhadap produk tersebut. Bagaimana masyarakat menilai kerajinan ini? Penting, perlu, atau bagaimana? Ini adalah
faktor-faktor yang ekonomis yang diperlukan ketika perancangan sebuah kerajinan itu akan dibuat. Sedangkan yang ketiga adalah faktor ergonomis. Ya, faktor ergonomis ini ada 4, yaitu kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Ya. Bagaimana kerajinan itu dibuat harus nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan, misalnya praktis, dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya faktor yang keempat adalah faktor sains dan teknologi. Ya, ada 2 faktor sains dan teknologi ini. Yang pertama adalah terdapat unsur kebaruan atau temuan baru yang disebut dengan inovasi atau modifikasi. Jangan sampai produk kerajinan itu dibuat itu adalah tanpa inovasi, ya, tidak ada unsur kebaruannya sehingga orang bosan. Kemudian berikutnya adalah kerajinan itu dibuat harus memperhatikan atau mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Baik, sedangkan faktor yang kelima adalah faktor estetika. Nah, dalam faktor ini ada 6 yang diperlukan sebelum kita merancang sebuah kerajinan, yaitu harus menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, adanya keserasian, kemudian penggarapan yang rinci atau detail. Yang berikutnya adalah perupaan atau pewarnaannya bagaimana, menarik atau tidak. Dan yang terakhir adalah pesan atau unggahan yang ditampilkan. Bagaimana orang memiliki kesan dengan kerajinan tersebut. Ini adalah yang kelima dari faktor sebelum kerajinan itu dibuat. Yang terakhir, yang keenam adalah kerajinan dibuat memperhatikan dengan faktor kondisi lingkungan. Bagaimana nilai budaya di sebuah daerah, bagaimana kondisi lingkungan atau wilayah setempat, apakah memungkinkan kerajinan itu dibuat sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya ataupun adat yang ada di lingkungan setempat. Jangan sampai kerajinan dibuat malah bertentangan sehingga nanti pasti tidak akan banyak dimanfaatkan, daya belinya berkurang, dan seterusnya. Ya, itulah prinsip kerajinan bahan keras. Ada 3. Nah, sekarang kalian punya tantangan atau tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu ini kalian diminta untuk mengobservasi kerajinan nilai pada produk kerajinan bahan keras. Yang pertama, kalian bisa observasi untuk mencari produk kerajinan bahan keras yang ada di sekitarmu, kemudian tempelkan gambarnya atau gambarlah bentuknya. Nah, sebagai bukti bahwa kalian sudah menemukan atau memilih salah satu kerajinan. Bisa dari kayu, bambu, ataupun rotan. Ya. Yang kedua, setelah kalian menemukan, kemudian amati bahan dasar kerajinan tersebut. Ya, bahan itu terbuat dari bahan alam, bahan keras alam, atau